Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Safira Arnada, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Government and Affairs tahun 2020. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 1. Komunikasi publik pemerintah. 2. Fungsi internal humas pemerintah. 3. Pengelolaan media pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi publik pemerintah. Komunikasi publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi publik dan dirancang untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi, dengan tujuan utama untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu memperkuat sosial. Selanjutnya, komunikasi publik pemerintah melalui saluran daring. Edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 baru dimulai setelah pengumuman 2 kasus yang pertama. Mayoritas informasi bersifat seremonial. Beberapa akun dan website aktif memberikan tips praktis. Akun media sosial sudah menjaring ribuan followers dan subscriber, namun kualitas konten dan engagement masih perlu ditingkatkan. Beberapa website sudah menyediakan laman khusus untuk menangkal informasi hoaks. Namun, masih ada website dan akun yang membuat informasi tidak berbasis ilmu dan meragukan. Selanjutnya, terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemi saat ini. Terdapat serangkaian upaya yang bersifat sporadis atau tidak integrasi di masyarakat. Misalnya tentang persepsi tentang penyakit, kebijakan pemerintah mengenai mudik saat Lebaran lalu, menerapkan pembatasan kegiatan sosial dan lain-lain. Hingga saat ini masih ditemukan serangkaian perilaku yang tidak mendukung pembatasan penyebaran penyakit COVID-19. Ini tidak menggunakan masker, berkumpul di area publik, tanpa menjaga jarak yang disarankan 1-2 meter, tidak mencuci tangan secara rutin, dan lain-lain. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, strategi komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan atau trust yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan data sains digunakan, membangkitkan partisipasi masyarakat, dan memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas COVID-19. Diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah government public relation, sehingga menyampaikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Tantangan yang terjadi saat ini, pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID-19 perlu ditingkatkan. Maraknya disinformasi tentang COVID-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan. Kondisi yang diharapkan meningkatnya awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan. Publik mampu memilih dan memilah informasi yang didapat tentang COVID-19, serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi komunikasi publik dalam penanggulangan pandemik COVID-19. Yang pertama, tujuan komunikasi behavioral Kangs melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif, dan masif untuk memutus mata rantai COVID-19. Kedua, kolaborasi pentahelix dari pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis, dan positif. Yang kedua, fungsi internal humas pemerintah. Humas pemerintah merupakan salah satu bagian khusus dari spesialisasi humas yang menjalankan fungsi manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dalam rangka melayani dan mempengaruhi kebijakan publik
guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal. Selanjutnya, humas pemerintah bertugas menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik. Dalam kebijakan publik, humas bertugas memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat. Sedangkan dalam pelayanan publik, humas bertugas memberikan layanan terbaik dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra dan reputasi yang positif. Selanjutnya, ada beberapa fungsi humas pemerintah. 1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 2. Memberikan layanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat. 3. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. 4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik, pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam organisasi atau perusahaan yang menyadari pentingnya komunikasi yang terkoordinir dengan baik dengan semua pihak, maka akan sangat membutuhkan kehadiran humas sebagai pembina komunikasi dan hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternal. Peranan humas mutlak dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Karena dengan menggunakan jalur humas, perusahaan dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publiknya. Adanya unit humas pada setiap instansi pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik ke dalam maupun keluar, yaitu kepada masyarakat pada umumnya. Humas merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta menyebarkan informasi. Singkatnya, humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar, memberikan informasi kepada khalayak sesuai dengan kebijaksanaan instansinya. Wajib menyerap reaksi dari khalayak untuk kepentingan instansinya. Selanjutnya, di zaman yang semakin berkembang ini, peran humas sangat dibutuhkan, baik untuk memberikan konfirmasi terhadap masyarakat atau publik maupun untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Peran humas pemerintah di era kemajuan teknologi dan informasi sekarang bukan lagi sebagai penyampaian informasi, melainkan salah satu unsur strategi dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah, terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintah yang baik, good governance, di mata masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Fungsi humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangunan citra, pengembangan kepercayaan, dan pengelolaan krisis. Oleh karena itu, selanjutnya pengelolaan kehumasan sebagai pembangun citra dituntut mempunyai kemampuan komunikasi yang baik di mana seorang pejabat humas yang baik harus mampu melayani publik sebagai wakil lembaga tempat bekerja. Apa yang dikatakan dan dilakukan menyangkut nilai diri dan lembaga, sehingga seorang humas itu sendiri dalam pemerintahan merupakan gambaran diri pemerintah atau instansi yang dibawanya. Humas sangat berperan dalam penyebaran informasi terbaru dari organisasi, seperti keadaan organisasi, peraturan terbaru organisasi, serta informasi-informasi lain yang diperlukan oleh pihak eksternal. Selain itu, humas juga berperan dalam mengumpulkan informasi untuk dibagikan ke internal organisasi sebagai bahan perbaikan organisasi. Dan terakhir, humas berperan dalam membentuk citra organisasi. Citra yang baik dari organisasi sangat dibutuhkan
agar pihak eksternal menaruh kepercayaan kepada organisasi dan mendukung organisasi sepenuhnya. Yang ketiga ini adalah pengelolaan media pemerintah. Media sosial adalah suatu kata yang mengarahkan pada pemakaian teknologi secara online yang digunakan untuk berbagai pendapat, berdiskusi, dan membangun komunikasi melalui teknologi online. Adanya media sosial pada saat ini banyak membawa pengaruh terhadap cara individu untuk melakukan komunikasi dengan individu lainnya. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada individu tetapi juga terjadi pada lembaga pemerintahan. Bagian humas di lembaga pemerintahan berfungsi sebagai suatu lembaga di dalam pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen di dalam bidang komunikasi dan informasi. Humas di lembaga pemerintah juga berfungsi sebagai pelayanan publik. Memanfaatkan media sosial untuk melayani dan membangun suatu hubungan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Selanjutnya mengenai potensi media sosial untuk mendukung pelaksanaan aktivitas kehumasan. Di Indonesia, kesadaran akan peluang media sosial untuk berinteraksi dengan warga juga sudah muncul. Hal ini terlihat pada tahun 2012 lalu saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah melalui peraturan tersebut. Diharapkan instansi pemerintah mampu memanfaatkan media sosial sebagai fasilitas komunikasi dengan warganya. Dalam era media sosial, model komunikasi di dalam pemerintah daerah akan bergeser dari komunikasi satu arah menuju komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Hasil penelitian memberikan hasil yang berbeda. Pada instansi humas, pemerintah dari beberapa kabupaten masih menggunakan komunikasi satu arah dan belum menggunakan media sosial. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pengaruh sumber daya manusia dan peraturan internal yang berlaku di instansi tersebut. Pentingnya media sosial untuk mendukung aktivitas humas dan protokol pemerintah dalam menyebarkan informasi, membuat penelitian terkait melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan media sosial di organisasi tersebut. Selanjutnya, pemerintah mengemukakan beberapa masalah dalam pengelolaan media sosial. Di antaranya, kurang matangnya perencanaan dalam pengelolaan media sosial di bagian humas pemerintah, sehingga mempengaruhi bagaimana pengelolaan media sosial secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak adanya SOP tertulis, yang secara spesifik menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan media sosial di organisasi tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan media sosial, terdapat banyak hambatan yang ditemui. Di antaranya kurangnya sumber daya manusia di bagian humas dan protokol untuk mengelola media sosial dan sekaligus untuk melakukan proses peliputan kegiatan yang dilakukan pimpinan. Pegawai bagian humas dan protokol pemerintah banyak yang merangkap tugasnya karena keterbatasan sumber daya tersebut. Bagi pemerintah sendiri, penerapan teknologi baru untuk mendukung aktivitas humas pemerintah daerah memang bukan hal yang mudah. Untuk itu, pemahaman dan keterlibatan seluruh elemen diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam kasus pengelolaan media sosial, dibutuhkan komitmen dan kreativitas, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan ketertarikan publik untuk mengikuti akun resmi pemerintah daerah sebagai salah satu sarana komunikasi dengan pemerintah. Jika media sosial di lembaga pemerintah tidak dikelola dengan baik dan benar, akan banyak menimbulkan dampak negatif, di antaranya akan banyak komentar yang positif dan negatif yang masuk. Apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik, hal tersebut akan mempengaruhi citra lembaga pemerintah dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Selanjutnya, pengelolaan media sosial sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung aktivitas humas pemerintah dilaksanakan melalui beberapa tahapan. 1. Perencanaan media sosial.
2. Pengorganisasian media sosial. 3. Pelaksanaan pengelolaan media sosial. 4. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan media sosial. Perencanaan media sosial diawali dengan penetapan tujuan dari pengelolaan media sosial berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan diadakannya pengelolaan media sosial ini menentukan sasaran dan konten, dan penentuan media sosial apa yang digunakan untuk membagikan informasi yang akan dibagikan di media sosial. Selanjutnya, penentuan pengelolaan konten-konten yang akan dibagikan untuk setiap postingan di media sosial dengan melakukan pengumpulan data untuk membuat masing-masing dari media. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.